Salam saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada hari ini tertulis pada Yohanes pasal 16 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Indah sekali firman ini untuk mengingatkan kita bahwa kemenangan tidak ada yang gratis, tapi kemenangan harus dicapai dengan perjuangan yang sangat berat. Bahkan firman ini mengatakan duka cita akan berubah menjadi sukacita. Inilah tema renungan kita pada saat ini. Tidak ada yang suka dengan duka cita. Yang kita suka adalah sukacita. Tapi tidak ada sukacita yang tidak didahului dengan duka cita. Karena itu, biarlah duka cita boleh terjadi asal kita akhirnya adalah bersukacita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, secara alamiah manusia memiliki mekanisme pertahanan diri dari sebuah perasaan yang dinamakan kesedihan. Sehingga ketika ada sesuatu yang berpotensi mendatangkan perasaan sedih, seseorang cenderung untuk menghindar dan menyangkal bahkan menekan perasaan tersebut. Tetapi kesedihan dan duka cita merupakan fakta hidup manusia. Daud bergumul keras untuk melihat bagaimana mungkin ada kebaikan dalam pengalamannya menghadapi duka cita. Bahkan upaya untuk berpikir positif dan bersikap optimis seringkali dipatahkan oleh keadaan. Tetapi akhirnya Daud menyadari bahwa duka cita orang percaya adalah duka yang diwarnai dengan pengharapan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata dalam nas kita, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Ketika Yesus menyatakan teks ini, ia mengacu pada kesedihan dan duka cita para muridnya atas kematiannya. Pada saat yang sama, orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus akan merasa menang dan akan berpesta sukacita. Bahkan hari kematian Yesus bagaikan hari kemenangan besar bagi mereka, tetapi kesedihan yang sangat luar biasa bagi para pengikut Yesus dan semua yang percaya kepadanya. 3 hari kemudian setelah kematian Yesus, mereka melihat Yesus bangkit dan duka cita pun berakhir, berubah menjadi sukacita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang mengharapkan sukacita, tetapi tidak ingin mengalami duka cita. Banyak orang ingin berhasil tetapi tidak dengan perjuangan yang berat. Namun sukacita yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah duka cita yang ditransformasi Allah menjadi sukacita. Seperti apa murid harus menanggung duka cita sebelum mengalami sukacita? Jika kita baca di ayat selanjutnya, kebenaran ini digambarkan Yesus seperti seorang ibu yang akan melahirkan bayinya. Sang ibu harus menanggung rasa sakit terlebih dahulu saat mau melahirkan. Sesudah itu ia bersuka cita saat melihat
dan menggendong bayinya yang telah lahir. Seperti itulah derita dan kesedihan dalam hidup para pengikut Yesus, para orang percaya. Ada rasa sakit untuk seketika, waktu lamanya, tetapi rasa sakit itu akan berubah dan ditransformasi ke dalam sukacita yang kekal. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, jalan menuju sukacita sejatinya seringkali perlu ditempuh melalui air mata dan kesedihan. Di tengah-tengah proses hidup yang kita alami, kita mungkin kehilangan banyak hal yang menyakiti hati kita, yang akan menyakiti hati kita. Namun sadarkah kita bahwa hal-hal yang Tuhan izinkan hilang dan pergi dari hidup kita bisa jadi berpotensi menggiring kita kepada keselamatan dan kebinasaan? Dalam proses kedukaan dan kesedihan kita, sesungguhnya Tuhan sedang bekerja untuk memurnikan iman kita juga. Tuhan ingin kita berduka atas dosa-dosa dan atas kejahatan kita, dan mati atas keakuan dan keangkuhan kita. Tetapi bagi orang yang taat dan setia, yang bersabar dalam kesesakannya, ia berjanji akan mengubah kesedihan menjadi sukacita. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini bagi kita. Proses apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, yang pada akhirnya justru mendatangkan sukacita? Jika kita sedang dalam kesedihan atau dalam sesuatu masalah yang sangat berat, yang sangat mendalam saat ini, mungkin Tuhan sedang membawa kita kepada sesuatu tujuan yang lebih mendatangkan sukacita. Oleh karena itu, kita harus meresponnya dengan kesabaran dan ketekunan, jangan dengan putus asa. Kita harus menatap pada masa depan iman kita, bahwa hari ini akan jauh membawa kita kepada masa depan yang lebih ceria. Allah menjanjikan bahwa kesedihan itu tidak akan bertahan lama. Kesedihan kita akan berubah pada saatnya dan menjadi sukacita saat kita terus memandang kepada Tuhan Yesus. Belajarlah untuk menerima perasaan sedih yang kita alami sebagai suatu pintu menuju sukacita yang sejati. Proses yang kita alami dalam membuat kita semakin kuat dan percaya atas kendali penuh Tuhan dalam hidup kita. Akan tiba saatnya hujan itu berubah menjadi pelangi. Jangan pernah meragukan Tuhan. Tetaplah berpengharapan dan percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas sapaan firman-Mu pagi ini. Kami sangat bersuka cita karena Tuhan melalui firman ini mengingatkan para pengikut-pengikut Tuhan yang menyatakan bahwa tidak ada sukacita tanpa dilalui dengan penderitaan. Karena itu kami harus siap menderita sebagai pengikut Kristus supaya sukacita abadi menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, izinkan kami untuk tabah dan kuat dalam menghadapi segala penderitaan, menghadapi beban-beban kehidupan dan juga masalah yang begitu banyak. Karena di balik masalah, di balik beban itu ada sukacita menanti kami, asal kami tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, berkati kami hari ini untuk beraktivitas sesuai dengan firman-Mu yang mengatakan biarlah kami bersakit-sakit dahulu tetapi bersenang-senang kemudian. Biarlah kami mengalami perjuangan yang susah sekarang tapi akhirnya kami menuai hasil yang menyenangkan. Biarlah itu terjadi dalam hidup kami melalui pimpinan Roh Kudus, agar kami boleh tetap tabah dan sabar menghadapi apapun yang terjadi. Karena duka cita akan
diganti dengan sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.